DPR hingga kini masih menggodok Rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri dan Rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang merupakan usulan inisiatif DPR. Terdapat beberapa poin yang menjadi sorotan di masyarakat terkait perubahan Rancangan Undang-Undang TNI dan Polri tersebut. Di antaranya, beberapa sorotan terkait Rancangan Undang-Undang Polri, terkait rencana wewenang tambahan sampai perubahan batas usia pensiun anggota Polri. Sedangkan yang menjadi sorotan Rancangan Undang-Undang TNI, antara lain, rencana penambahan batas pensiun usia prajurit, rencana penempatan prajurit TNI aktif di kementerian, lembaga negara, rencana kedudukan TNI berada langsung di bawah Presiden dan rencana diadakannya Wakil Panglima TNI. Terkait perubahan RUU TNI dan Polri tersebut, pengamat militer dan intelijen, Dr. John Palinggi, mengamati perubahan RUU tersebut merupakan hal penting dan tentunya punya maksud baik. John Palinggi yang pernah menjadi penatar tingkat nasional Manggala BP7 dan pengajar di Lemhanas ini, menyambut baik berkenaan revisi batasan usia pensiun bagi TNI dan Polri, yang tadinya 58 tahun, dinaikkan menjadi 60-65 tahun. Apalagi, menurut Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat, BISMA, ini, jika merujuk pada institusi lain, ternyata ada juga batas usia pensiun 70 tahun. Di samping itu, lanjut John Palinggi yang juga Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia, Ardin, ini, perlu dicatat bahwa usia 58 tahun bagi TNI dan Polri sebetulnya masih terbilang produktif. Mereka secara fisik terlatih olahraga setiap hari dan punya disiplin yang tinggi. John Palinggi, yang juga Ketua Umum Asosiasi Mediator Indonesia, Amindo, ini, tidak habis pikir jika masih ada yang mencurigai perubahan RUU TNI dan Polri ini dikaitkan dengan kembalinya dui fungsi ABRI seperti pada zaman Orde Baru. Oleh karenanya, John Palinggi mengajak untuk tidak lagi berpikir ke belakang namun berpikir ke depan berdasarkan telah strategi dan potensi ancaman laten yang sekarang dihadapi baik secara global dunia, regional, dan kondisi dalam negeri. Pun perlu diingat bahwa prajurit TNI dan Polri itu berani menyerahkan nyawanya demi bangsa dan negara. Jika dibandingkan orang-orang yang suka curiga dan banyak bicara tinggi, namun sesungguhnya tidak berbuat apapun untuk negara. Berikut petikan hasil wawancara dengan John Palinggi ketika ditemui di kantornya di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Ya, yang pertama sekali kalau ada revisi undang-undang, itu adalah kewenangan penuh atas inisiatif DPR atau atas inisiatif Bapak Presiden, dan kewenangan penuh DPR menetapkan undang-undang. Itu wewenangnya. Jadi produk legislasi itu ada di DPR. Jadi apapun proses yang dilakukan, dan tentu mereka lebih tahu cara memproses undang-undang sehingga menjadi undang-undang, tahapannya juga dia tahu, dan jangan, pokoknya kita, yang penting kita percayakan sama DPR itu dalam fungsi legislasi. Bahwa ada hal-hal yang kita memberikan masukan, saya kira itu bagus sekali. Bahwa diterima atau tidak itu kan ada penelitiannya di sana. Tetapi kewajiban warga negara untuk memberikan saran, pendapat, usul dan lain-lain itu mutlak. Agar dinamika penentuan undang-undang termasuk kemanfaatan dari undang-undang itu terhadap bangsa dan negara dan masyarakat itu bisa kita capai. Nah, kalau pertanyaannya akan ada perubahan revisi undang-undang nomor 34 tahun 2004 mengenai TNI dan undang-undang nomor 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya kira penting itu dan baik. Dan tentu ada penyesuaian sana sini. Kalau Anda tanyakan mengenai bagaimana dengan perubahan usia dari keduanya, ya menurut saya layak kalau umur dari TNI atau Polri itu jangan 58 lah. 60 sampai 65. Ya, kalau lihat institusi lain, penegak hukum lain kan ada yang 70 itu.
Nggak usah saya sebutkan. Ya, jadi kenapa saya anggap ini layak dan tepat? Karena fisik dari TNI maupun Polri itu sudah terlatih sedemikian rupa. Tiap pagi olahraga lari, kemudian sampai ngos-ngosan seperti itu. Dilatih fisiknya. Kemudian dilatih disiplinnya. Nah kalau sipil kan kadang-kadang saya lihat ya bangun agak siang, tidak olahraga kan. Cuma hari Jumat aja. Tapi tidak apa-apa masalahnya bukan itu. Masalahnya kondisi fisik personil TNI maupun personil Polri itu pada umur 58 itu masih sangat produktif. Sehingga kalau diperpanjang sampai 60 sampai 65 untuk jabatan tertentu, saya rasa itu tepat dan baik buat kepentingan tidak hanya institusi TNI Polri, tapi buat kepentingan bangsa dan negara. Sehingga mereka masih produktif seperti itu. Ya, masih produktif. Jadi saya pribadi berterima kasih kalau itu disesuaikan umurnya. Ya orang masih muda kok dipensiunkan. Saya minta kita ini sudah harus meninggalkan pikiran-pikiran yang kotor, yang mencurigai aparatur TNI. Saya tidak ada duduk di kursi ini kalau Anda ada TNI itu. Tidak ada. Yang lain juga di luar NGO atau LSM apapun tidak ada kalau tidak ada TNI. Dari dulu negara mau rusak, ada Gestapo, gerakan 30 September, di mana TNI tampil semua. Jadi kita tidak usah selalu menyalahkan bahwa ada tekanan-tekanan memberi pinjaman dari luar terhadap negara ini sampai TNI sedikit dimandulkan. Oke lah, itu yang lalu. Tapi ke depan tidak bisa lagi kita berpikir seperti itu. Bangsa ini harus selamat karena TNI dan Polri. Jadi kecurigaan akan kembali seperti dulu apa. Nggak ada lah. Jangan selalu berpikir ke belakang. Berpikir ke depan. Berdasarkan telaah strategi ancaman potensial laten yang kita hadapi sekarang, baik secara global dunia, regional, maupun kondisi kita dalam negeri. Kita harus capai stabilitas. Ya, stabilitas keamanan yang bisa berdampak pada stabilitas ekonomi, stabilitas politik, stabilitas di berbagai bidang, sehingga orang gampang cari makan dengan tenang. Jadi jangan yang suka curigai TNI. Jangan. Orang-orang yang tidak pernah berbuat apapun dalam negara ini suka bicara besar dan tinggi. Dia tidak ngerti TNI itu menyerahkan nyawanya untuk bangsa dan negara. Ada nggak orang sipil di taman makam sipil? Nggak ada. Taman makam pahlawan banyak tuh. Ada. Memang ada orang sipil masuk di sana, tapi dia tidak kerja. Memang ada 1-2. Jadi dia juga mencederai taman makam pahlawan. Orang yang masuk makam pahlawan itu mati di medan tempur. Ini mati di dalam meja. Ya, saya setuju. Saya sangat setuju kalau personil TNI atau personil Polri dapat menduduki jabatan yang dibutuhkan strategis atau tidak di dalam aparatur sipil negara. Karena akan memberi dinamisator, membuat dinamis. Dan bisa juga stabilitator kalau ada konflik itu. Ya, bisa juga kita aparatur penegak hukum maupun juga kontrol pengawasan DPR memperoleh informasi yang berbeda-beda yang layak bisa dipakai. Kalau sekarang kan satu jalur aja. Jadi kalau personil TNI maupun Polri menduduki jabatan ASN, saya kira di dalam undang-undang yang lalu juga ada kok. Ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 mengenai aparatur sipil negara itu pasal 20 ayat 2 itu ada itu. Di undang-undang yang baru juga ya, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu pasal 19 ayat 2 ada boleh. Nah, tinggal diperkuat saja itu. Jadi saya sangat setuju kalau beri kesempatan dan dapat menduduki jabatan. Jadi TNI, personel TNI maupun Polri dapat menduduki jabatan.
di dalam pekerjaan aparatur sipil negara. Ini akan lebih hidup, percaya, akan lebih hidup. Ada namanya menularkan disiplin. Ya, saya istilahkan TNI, personil TNI ini bisa menularkan disiplin kepada aparatur sipil negara, TNI Polri menularkan disiplin maupun cara menegakkan hukum kepada sipil negara, menularkan hal yang baik. Bahwa ada kelayakan kekurangan, itu kita bicara soal hukum, kita tidak usah bahas itu. Serahkan penuh sama pengawasan. Kalau menempatkan personil TNI dan Polri pada jabatan tertentu, apalagi strategis, dia bertanggung jawab pada dua sisi. Yang pertama bertanggung jawab pada undang-undang aparatur sipil negara, ya kan? Aparatur sipil negara nomor 20 tahun 2023. Pada satu sisi, TNI bertanggung jawab kepada Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI. Dan di sana disebutkan ada janji di sana, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan janji perwira. Ada 3 itu. Dan setiap orang itu ingat terus. Tidak usah prajurit terbawa aja. Dia ingat tuh, hafal tuh. Nah, kalau misalnya di Polri itu ada yang namanya Tribrata. Ya. Dan kemudian ada juga Catur Prasetya. Itu semua janji di situ. Jadi mereka diikat dengan satu, ya, janji, satu disiplin, dan satu sisi dia loyal dan ingat, kalau saya melakukan ini, saya mencederai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian Tribrata dan Catur Prasetya. Kalau TNI, kalau saya berlaku tercela di dalam tugas saya sebagai pejabat yang berasal dari TNI, maka saya mencederai Undang-Undang 34 tahun 2004 mengenai TNI dan sekaligus mencederai Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan janji perwira kalau dia perwira. Ngeri dia. Tapi kalau aparatur sipil negara, ini juga harus ditingkatkan supaya jangan ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, tapi di sana sini merajalela korupsi seperti itu. Lah jangan dong. Untuk apa? Iya kan? Jadi pendayagunaan aparatur sipil negara adalah berdaya dalam melaksanakan tugasnya. Berdaya berarti produktivitasnya bermanfaat kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Ya, kalau tidak berdaya, maka itu yang membahayakan negara karena dia melakukan pencurian secara sengaja. Ya, melakukan korupsi, perbuatan tercelah. Dan tidak malu. Tapi harus dicatat di Undang-Undang 34 tahun 2004 itu di pasal 48 ayat 3. Itu kan dikatakan personil TNI dapat menduduki jabatan dalam kantor, ya, misalnya lembaga, misalnya saja Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Sandi Negara, Pertahanan Nasional, Badan Intelijen Negara sudah tadi, ya, Narkotik Nasional. Itu tentara di situ bisa narkotik juga. Itu baca pasal itu 48. Tapi kenapa masih dominasi polisi itu, Pak? Nah, anak saya tidak mau bicara dominasi institusi lain. Ada situ, tinggal penyesuaian saja. Namanya Badan SAR. Nah, itu tidak dirubah, tetapi diambil institusi lain. Ini sebetulnya pelanggaran undang-undang nih. Badan SAR. Nah, menanggulangi bencana alam. Iya kan? Nah, jadi semua itu, jadi dinas-dinas ada di dalam peluangnya untuk menduduki jabatan-jabatan seperti itu. Tapi sayang tidak diberikan. Ya, sebagian diberikan, sebagian tidak. Misalnya saja di BIN. Nah, itu kan ada di situ Undang-Undang 34 itu. Cuma wakil saja ada. Tidak, jarang itu ada. Kalau di polisi kan dia harus berhenti pensiun atau mengundurkan diri baru. Tetapi itu sendiri tidak mesti diganti bahwa
personil TNI dan Polri dapat atau berhak menduduki jabatan-jabatan yang ada dalam aparatur dalam tugas dan tanggung jawab aparatur sipil negara. Nanti kelihatan, nggak usah resah. Ya, nanti menularkan disiplin aja kok. Nanti dia menularkannya. Ya. TNI juga akan ambil langkah-langkah tegas maupun Polri kalau ada aparaturnya ditugaskan di ASN atau bikin malu korupsi apa, oh cepat itu. Tapi coba nanti kalau aparatur sipil negara, apalagi yang berhubungan partai politik, nggak bakalan. Ya, malah kalau perlu dia caci maki presiden. Ya. Ya, dia bilang enggak ada urusan saya sama presiden. Padahal atasannya, bos besar di negara ini presiden. Ya, lebih loyal pada partai daripada presiden. Ini harus dijaga. Maka turunkan itu personil TNI dan Polri di dalam itu. Sehingga saling mengingatkan, saling melengkapi, saling menguatkan itu. Saya sendiri bingung, kita punya Kementerian Pendayagunaan, tapi bingung saya apa sebetulnya tugas pokoknya. Banyak orang korupsi ya. Iya, Kementerian Pertahanan Keamanan mungkin penting masih ada. Tetapi dalam rangka efektivitas dan kepercayaan diri dari TNI perlu disetarakan dengan aparatur lainnya. Misalnya Polri yang berada langsung di bawah Presiden. Dulu itu TNI berada di bawah Hankem. Karena memang ada, ya saya buka aja lah. Ini kan IMF meminta berbagai ketentuan dan kita terikat seperti itu. Sekarang dalam rangka menghadapi bahaya laten, potensi ancaman strategis pada bangsa dan negara, bagi yang bersumber dari dalam maupun dari luar lingkungan strategi kita, perlu TNI itu berada di bawah langsung presiden. Sehingga seluruh anggaran dia itu sama masuk anggaran pendapatan belanja negara sejajar dengan kementerian dan lembaga. Yang sekarang kan melalui pertahanan keamanan. Nanti turun harus bagi lagi. Matra darat, laut, dan udara. Masuk turun Mabes TNI. Saya sangat setuju Pak. Dan ini baik. Ini bagus. Akan memberi percaya diri kepada TNI melakukan langkah-langkah yang tentu sesuai dengan undang-undang. Jadi kalau berada di bawah presiden mudah. Mudah koordinasinya Pak. Ya tentu, apapun dalam negara, DPR memiliki fungsi pengawasan tentu. Jadi terbitnya undang-undang nanti, DPR RI memiliki fungsi dalam controlling, pengawasan terhadap undang-undang itu. Bila salah dijalankan, maka dia melakukan namanya teguran. Itu silakan saja DPR kaji bila memang, dan tentu konsultasi dengan Panglima TNI dan Kementerian Pertahanan yang sekarang, kalau memang dibutuhkan mengapa tidak. Saya tidak bicara urgen karena yang lebih tahu adalah TNI. Tentu apabila itu harus diputuskan, yang tentu pendelegasian kewenangan itu ada. Misalnya saja mengurus internal TNI adalah administrasi dan lain-lainnya terkait kesejahteraan prajurit dan lain-lain adalah dilakukan oleh wakil Panglima TNI. Ya. Aspek kebijakan yang kebijakan yang pada tataran tinggi, ya itu Panglima TNI. Tetapi wakil ya juga menerima perintah-perintah dari Panglima TNI. Dan tidak bisa berhubungan langsung ke Presiden, harus melalui Panglima TNI.
Tidak ada masalah itu selama menurut Panglima TNI, Menteri Pertahanan maupun DPR diperlukan, tidak ada masalah. Jangan terlalu alergi pada perubahan. Yang penting efektivitas tugas TNI dan juga percaya diri dan mereka bangga diberi kepercayaan, jalan tuh barang. Sebetulnya tidak usah dibicarakan lagi kesejahteraan. Cuma teman-teman di DPR mungkin lupa memikirkan hal itu dalam menyusun anggaran pendapatan belanja negara. Iya kan? Semua itu kan lakukan. Di TNI itu kan pasal 49 itu. Personil TNI memperoleh penghasilan yang layak. Wah, layak. Artinya bisa hidupin anak istri nih. Ya, sekolahin anak. Kalau tidak layak nanti dia tembak ke orang lain nanti. Masa kita ribut terus serikat buruh. Ya, kalau TNI ribut soal gaji kan repot kita. Laksanakan aja Undang-Undang 34 tahun 2004 pasal 49 itu. Ya, personil TNI memperoleh penghasilan yang layak. Wah, gitu. Kalau Polri itu kan ada juga. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 itu, pasal 26 itu. Memperoleh, ya dah, gaji dan tunjangan yang adil dan layak. Wah. Memperoleh gaji dan penghasilan lainnya dan tunjangan yang layak. Dua-dua harus memperoleh layak lah. Ini kok kita ribut terus sih, buruh menggugat gaji upah minimum. Upah minimum apa? Yang ribut upah minimum melulu tidak di. Jadi tim yang ditempatkan di sana itu memang tidak pandai mengatur sehingga ribut terus itu buruh. Ya, revisi Undang-Undang TNI dan Polri adalah bagian kemajuan yang berpikir maju namanya. Untuk memperoleh satu hasil yang lebih baik. Untuk memperoleh satu pengabdian yang lebih baik. Revisi itu juga agar orang-orang yang masih memiliki kesehatan fisiknya masih bagus, pemikirannya dapat berguna bagi bangsa dan negara. Ya, itu adalah bagian yang, ya, closing statement saya adalah saya menghormati proses yang sedang bergulir di DPR dan nanti bersama Bapak Presiden menetapkan hal-hal yang dipandang perlu buat bangsa dan negara. Saya ucapkan selamat atas upaya ini.